Ini fluktuasi ya yang terjadi secara berulang ya atau pattern ya kita ngomongnya pola ya historis yang terjadi secara berulang, makanya kita sebutnya sebagai siklus dalam pasar keuangan ya. Biasanya itu market cycle ya, ini mulai sekarang kita sebutnya sebagai market cycle aja ya. Market cycle itu terjadi dalam fase-fase ya. Jadi ada fase kalau misal ya di financial market itu ada fase bullish, ada fase bearish gitu. Ada fase sideways ya, ada fase volatile gitu. Jadi ada fase low volatility, ada fase dia nggak gerak kemana-mana gitu kan, suatu aset price gitu kan, suatu komoditas gitu. Ada fase dia volatility-nya itu besar sekali, ya pergerakannya itu liar sekali. Ya itu kalau secara singkat. Ya tapi di sini gue lagi nggak pengen bahas tentang fase bullish, fase bearish, atau misal di crypto tuh ada namanya 4-year cycle. Gue nggak lagi pengen bahas itu. Ya gue di sini lagi pengen bahas ke kalian tentang market cycles gitu ya. Jadi market cycles ini ya sebenarnya itu sama dengan business cycles ya, alias siklus bisnis. Karena siklus bisnis ini sangat mempengaruhi yang nama itu financial market. Jadi kalau bisnis ini lagi nggak grow, bisnis ini lagi contract gitu ya, atau bisnis lagi ekspansi gitu ya, ini bahkan mempengaruhi financial market, bahkan mempengaruhi harga saham atau harga kripto, ya atau apapun itu. Ya jadi kita harus buat menganalisa secara makro, ya kita pengen tahu saham ini secara makro ini bullish atau bearish ya, kita lihat itu apa? Kita lihat itu business cycles ya. Apakah bisnis ini di luar sana, orang itu lagi buat bisnis, orang itu lagi pengen buat bisnis atau enggak? Ya kita lihat dari sana gitu ya. Apakah bisnis cycles itu lagi grow atau enggak, ya kita mempertanyakan dari sana gitu ya. Jadi business cycles itu kata kunci yang penting banget.